Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfa Fikriya. Kami akan mempresentasikan tentang arah dan tujuan serta prinsip-prinsip pendidikan Islam. Pendidikan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata didik yang diberi awal pe dan akhiran an, yang berarti perbuatan atau cara melakukan sesuatu. Istilah pendidikan ini itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang artinya adalah bimbingan yang diberikan kepada anak. Kemudian istilah ini itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi education, yang berarti pembangunan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab, istilah ini sering disebut dengan tarbiyah, yang juga berarti pendidikan. Sedangkan pendidikan Islam itu merujuk pada sebuah sistem, yaitu sistem yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Yang dimaksud pendidikan agama Islam adalah usaha untuk membimbing dan mendidik anak agar setelah menyelesaikan pendidikannya mereka dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam serta menjadikannya sebagai panduan hidup. Pendidikan Islam sendiri berasal dari kata didik yang berarti menjaga, mengajar, dan merawat. Secara umum, pendidikan bisa dipahami sebagai proses yang terus-menerus untuk merawat dan menjaga perkembangan tubuh serta bakat seorang dengan baik, sehingga dapat menghasilkan individu yang berilmu, memiliki akhlak yang baik, dan mampu mempertahankan nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Secara epistemologis, istilah pendidikan Islam itu terbagi menjadi dua kata, yaitu pendidikan dan Islam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin arah pendidikan Islam. Pendidikan Islam bisa dimaknai dengan berbagai cara. Secara sederhana ada tiga pengertian. Yang pertama, pendidikan Islam adalah pengajaran yang didasarkan pada ajaran yang terdapat dalam dua sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu, pendidikan Islam merupakan usaha untuk mengajarkan masyarakat tentang Islam dan nilai-nilainya, agar mereka dapat menjadikan Islam sebagai pandangan dan sikap hidup. Terus yang ketiga, pendidikan Islam adalah praktik dan metode pendidikan yang berkembang sepanjang sejarah Islam, sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Islam telah tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga sebagai agama, sebagai kumpulan ilmu pengetahuan, maupun sebagai sistem kebudayaan dan peradaban. Setiap tindakan selalu memiliki dasar atau pedoman yang mengarah pada bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Tanpa dasar yang jelas, kegagalan bisa saja terjadi. Oleh karena itu, setiap proses harus dimulai dengan arah dan dasar yang jelas. Al-Quran, hadis, dan hasil ijtihad adalah sumber utama yang memberikan petunjuk dalam pendidikan Islam. Dari sumber-sumber tersebut terdapat prinsip-prinsip penting yang bisa dijadikan dasar untuk menjalankan pendidikan Islam. Beberapa cita-cita utama dalam pendidikan Islam antara lain adalah memberikan kebaikan bagi seluruh alam, terus mengutamakan tauhid, menjaga keseimbangan, dan menghormati manusia. Yang pertama ada tauhid. Dalam konteks agama berarti meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bagian dari kesempurnaan iman kepada Allah. Ada dua aspek dalam tauhid, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah itu berarti meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta yang Maha Esa, yang memiliki segala kesempurnaan dan kekuasaan. Sementara itu, tauhid uluhiyah itu berarti meyakini bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah dan dihormati, tidak ada yang lain. Yang kedua ada kemanusiaan. Dan nilai-nilai kemanusiaan mengajarkan bahwa manusia itu memiliki martabat yang tinggi karena kemampuan berpikirnya.
Yang membedakan dari makhluk lain, pendidikan Islam ini berfokus untuk mengembangkan potensi atau fitrah manusia sejak lahir secara maksimal dengan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan Islam ini itu bertujuan untuk mengajarkan dan membimbing manusia agar menjadi individu yang bertanggung jawab baik secara moral maupun agama. Tanpa pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, kehidupan manusia itu bisa menyimpang dari tujuan dan fitrah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang berlangsung sepanjang hidup harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Terus yang ketiga itu ada kesatuan umat manusia. Masalah yang berkaitan dengan pendidikan tidak bisa diselesaikan hanya oleh sekelompok orang tertentu. Semua orang itu harus terlibat untuk memastikan kesejahteraan, keselamatan, dan keamanan umat manusia. Prinsip kesatuan umat manusia itu memberikan dasar yang luas untuk memikirkan perkembangan dan masa depan umat secara keseluruhan. Yang keempat ada keseimbangan. Konsep keseimbangan ini itu harus diperjuangkan sepanjang hidup, terutama dalam pendidikan. Keseimbangan yang tidak stabil itu meliputi yang pertama, keseimbangan antara kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani. Terus yang kedua itu keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Yang ketiga itu keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan orang banyak. Terus yang keempat keseimbangan antara amal perbuatan baik dan ilmu pengetahuan. Terus yang terakhir itu ada rahmatan lil alamin, suatu sistem yang beroperasi secara menyeluruh. Selama proses pengembangan konsep itu diperlukan agar pendidikan dapat menerapkan prinsip rahmatan lil alamin, filsafat dan teori pendidikan. Ayat Al-Quran yang artinya itu, dan kami tidak mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmatan lil alamin, itu dalam surat Al-Anbiya ayat 107 menjadi landasan gagasan ini. Artinya itu pendidikan itu harus mempunyai landasan yang bermanfaat dan praktis bagi semua individu, bukan hanya segelintir orang saja. Baik, di sini saya Filza Fatila Rahma akan menjelaskan tentang poin tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah sesuatu yang harus dicapai baik pada saat maupun sesudahnya. Komponen-komponen kepribadian seseorang yang berkaitan dengan pengetahuan kognitif, berkaitan dengan keterampilan atau psikometrik, dan emosional adalah semua hal yang harus dicapai. Tujuan pendidikan Islam adalah sebagai tolak ukur untuk menilai efektivitas penyelenggaraan pendidikan Islam secara keseluruhan. Pada tahun 1989, Hasan Lagrol membagi tujuan pokok, tujuan luas, dan tujuan khusus menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu tujuan terbesar, yang kedua yaitu tujuan secara umum, yang ketiga tujuan khusus. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan terbesar. Tujuan terbesar adalah tujuan mutlak dan tidak terpengaruh dengan adanya ruang dan waktu. Karena tujuan ini jelas dan mengandung kebenaran mutlak, sebagaimana disaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang lain dalam Al-Quran surat Al-Azriyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtal jinna wal insa illa ya'budun, yang berarti tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dengan demikian, tujuan ibadah secara keseluruhan adalah tujuan tertinggi atau ultimate dari seluruh perspektif kehidupan sehari-hari, termasuk kegiatan pendidikan. Yang kedua, saya akan membahas tentang tujuan secara umum. Tujuan secara umum adalah proses pendidikan yang mengharapkan dapat mencapai tujuan umum, seperti yang berkaitan dengan perubahan sikap, keterampilan, kognitif, emosional, dan psikomotrik. Berbeda dengan tujuan tertinggi yang lebih menekankan pada pendekatan filosofis.
Karena berlaku untuk semua siswa, maka disebut bersifat umum. Karena sifat tujuan ini yang relatif, maka modifikasi dan penyesuaian dapat dilakukan sebagai respon terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta tujuan penyelenggara pendidikan secara umum. Namun demikian, agar keharmonisan dan kehubungan yang sehat dapat terbangun, modifikasi tersebut harus tetap sejalan dengan pola nilai yang tertinggi, atau bisa disebut dengan asimilasi sinergi masyarakat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang ketiga, yaitu tentang tujuan khusus. Tujuan khusus memiliki arti dimasukkan untuk memvariasi atau memodifikasi dari tujuan umum yang lebih tepat. Tujuan ini menggabungkan tujuan yang tertinggi dengan pengetahuan, kemampuan, pola perilaku, nilai-nilai, dan kebiasaan tujuan umum. Baik, saya Syafira Wildaniatur Rahmah di sini akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pendidikan Islam. Pada dasarnya, prinsip-prinsip pendidikan Islam mencerminkan seluruh elemen yang ada dalam konteks pendidikan Islam itu sendiri. Pendidikan merupakan salah satu di antara cara yang dipakai manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya, baik secara mandiri, baik secara individu maupun secara bermasyarakat. Selain itu, pendidikan juga berfungsi sebagai tempat pengembangan potensi yang dimiliki individu agar dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maksud dari pendidikan Islam sebenarnya tidak bisa dipisahkan oleh dasar-dasar pendidikan yang berasal dari Al-Quran dan juga hadis. Ada menurut Omar Muhammad atau Mia As-Saibani beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan utama tujuan pendidikan Islam. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu pendidikan Islam dengan prinsip menyeluruh atau universal yang bertujuan untuk mengembangkan semua aspek kehidupan manusia baik secara fisik, mental maupun sosial. Yang kedua, pendidikan Islam dengan prinsip keseimbangan dan juga kesederhanaan, yang dimana pendidikan ini saling menguatkan dan juga melengkapi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, pendidikan Islam dengan prinsip kejelasan, yang dimana diharapkan pendidikan itu dapat memberikan solusi yang jelas untuk menghadapi tantangan dan juga permasalahan yang akan datang. Yang keempat, pendidikan Islam dengan prinsip tanpa pertentangan. Di sini memiliki tujuan yang saling menguat dan tidak bertentangan, seperti halnya ajaran Islam yang pada dasarnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dan juga Maha bijaksana, yang dimana tidak akan mungkin ada pertentangan di dalamnya. Yang kelima yaitu prinsip realistis yang dapat dilaksanakan dalam pendidikan Islam, berarti tujuan, rencana, kurikulum, dan juga program pembelajaran. Yang keenam, prinsip perubahan yang diinginkan berhubungan dengan perubahan dalam perilaku individu dan juga sosial peserta didik. Yang ketujuh, prinsip memperhatikan perbedaan individu dengan mengakui bahwa